Bahwa pria itu punya sesuatu yang luar biasa. Ini yang membedakan pria dengan wanita. Pria yang sejati adalah pria yang betul-betul bisa bertanggung jawab. Dan saya yakin wanita cari pria yang bisa bertanggung jawab dalam hidupnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bicara pria idaman, pria sejati, itu bukan cuma hanya sekedar bertanggung jawab, tapi yang kedua, pria harus bisa juga diajak ngobrol atau nyambung. Coba kalau Anda pacaran, mau nggak ada cewek yang ngobrol sama pria yang nggak nyambung? Dia ngomong A, kita ngomongnya B, ngomongnya C, dia nggak akan suka. Tapi wanita, kenapa wanita bisa jatuh sama pria? Kadang-kadang suka lihat juga kan, ada wanita cantik, tapi prianya bisa jelek banget gitu. Pernah lihat nggak? Pernah lihat nggak ya? Itu banyak sekali kejadian. Kalau pria dapat wanita jelek sekali itu jarang. Tapi kalau pria jelek dapat wanita cantik itu banyak. Nah, itu kenapa? Karena wanita itu paling suka diajak ngobrol. Jadi pria sejati, pria idaman itu adalah pria yang bisa dengarkan omongan dari orang lain. Omongan dari pihak yang lain, khususnya dari pihak wanita. Makanya banyak wanita yang tadinya nggak jatuh cinta, tapi karena terus dirayu, terus diperhatikan, nyambung ngobrolnya. Ketika ditanya, kenapa sih kamu suka sama dia? Wah, kalau ngomong sama dia nyambung, rasanya ada yang melindungi. Jadi saudara, itu penting. Nyambung. Nah, bicara tentang nyambung, itu bicara bisa diajak ngobrol, itu ternyata bukan cuma ngomong, saudara. Pria itu harus punya telinga untuk bisa mendengar. Orang yang bisa nyambung, itu adalah orang yang bisa mendengar orang lain ngomong. Tapi kalau kita ngomong terus, bagaimana kita bisa mendengar orang lain? Bagaimana kita bisa memahami orang lain? Nah, pria idaman, pria sejati yang didambakan oleh banyak orang, itu adalah pria yang bisa mendengarkan orang lain. Kalau cuma hanya asal ngomong gampang, semua orang bisa ngomong. Tapi justru yang paling hebat itu adalah ketika kita bisa mendengarkan orang lain. Makanya di dalam ayat lain, di dalam Yakobus dikatakan apa? Hendaklah kamu cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Kenapa? Karena kita perlu mencerna. Pria yang bertanggung jawab adalah pria yang bisa mendengar orang lain. Istri paling suka didengar. Kita kan pengalaman yang sudah punya istri. Udah pulang capek kerja, istri di rumah pengennya ngomong, cerita. Karena dia udah seharian diem. Dia seharian udah di rumah. Atau mungkin juga dia di kantor. Begitu dia ketemu dengan pria, dia ketemu dengan suami. Dia pengen cerita, dia pengen ngomong. Dan kalau bisa suaminya dengerin semua. Kita cuma pendek, kalau bisa jawabnya pendek aja kan. Tapi wanita enggak, wanita maunya jawaban yang cukup panjang. Dia mau ceritanya dari A, B sampai Z, kita ceritanya pendek aja. Nah ini pengalaman yang kita alami bahwa pria itu memang yang bisa jadi idaman itu yang bisa nyambung. Saudara, ini ternyata gak cuma di keluarga loh. Seorang pria yang bisa jadi idaman ketika dia di pekerjaan, itu juga harus bisa nyambung. Makin tinggi seseorang jabatannya, itu harus bisa nyambung. Karena kalau nggak nyambung, saudara, kita repot. Visi misi kita nggak akan sampai ke bawah. Saya main ngobrol sama Eva, katanya bosnya di kantor, orang bule itu, direkturnya, waduh, katanya orang-orang di sini kalau sudah jadi manajer langsung jaim. Apalagi sudah jadi direktur, tambah jaim. Nah itu sebetulnya keliru. Seorang pria, seorang yang posisi makin tinggi, harusnya nggak boleh makin jaim. Bagaimana kita bisa menularkan apa yang menjadi visi misi kita, apa yang menjadi kerinduan kita kepada orang-orang yang di bawah. Kalau kita jaim, mereka udah diajak ngomong aja segen, diajak ngobrol aja segen. Tapi kita harus nyambung dengan mereka. Saya belajar ini di kantor juga sama, di gereja juga sama. Di mana saja makin tinggi posisi kita harus makin nyambung dengan orang lain. Saya belajar dari Solo, itu ada satu pendeta yang namanya gereja GBI Keluarga Allah, Pak Obaja Sutanto. Wah itu luar biasa. Saya kagum kenapa? Karena visi misinya itu sampai ke tukang beca nyampe. Sampai tukang beca. Bicara tentang menjangkau jiwa, memenangkan jiwa itu sampai ke tukang beca.
Dan saya makan di sekitar, pada waktu mereka ada seminar, saya makan di sekitar gerejanya, itu rumah makan, tukang beca, terus tukang-tukang dasi yang jualan emperan begitu, ternyata semua Kristen. Dan waktu bicara misi, itu nyampe sekali, nyambung sekali. Kenapa? Karena visi misinya Pak Obadja Sutanto sampai kepada mereka. Dia pasang di gerejanya depan. Temanya bagus sekali. Menangkan jiwa, berapapun harganya. Dan itu nyampe. Sampai ada orang-orang yang datang ikut seminar, diinjilinya oleh siapa? Diinjilinya oleh tukang beca. Jadi waktu dia naik beca, kaget. Tiba-tiba kok diinjilin sama tukang beca. Ternyata tukang becanya jemaat di situ juga. Nah jadi saudara, bicara tentang pria sejati, bicara tentang pria idaman, itu pria bukan cuma hanya sekedar bertanggung jawab dan bisa nyambung, tapi mau mendengar orang lain. Saya banyak dapat ide di kantor yang cukup brilian, cukup cemerlang ketika saya banyak buka diri, ngobrol dengan mereka, saya terima masukan-masukan yang saya pernah nggak kepikir. Kok dia bisa kepikir ya? Jadi seringkali kita bisa dapatkan ide-ide yang bagus, itu bukan dari orang-orang yang hebat. Karena ada orang-orang yang sangat sederhana, ketika kita terbuka, kita bersahaya, kita bisa ngobrol dengan mereka, maka kita akan mendapatkan sesuatu. Nah pria sejati, pria idaman adalah pria yang bisa nyambung dengan siapa saja. Kalau saudara bisa nyambung dengan siapa saja, maka hidup ini gak akan susah. Makanya saudara lihat, orang yang hidupnya tidak akan susah di dunia ini adalah orang yang bisa nyambung kemana-mana. Ya, salah satu memang tipe ini, memang di dalam karakter kan kita ada tahu, ada tipe orang sanguin, ada tipe orang flegmatik, ya katanya kalau flegmatik nggak bisa nyambung. Sebetulnya kalau kita mau latih, bisa belajar, sekalipun kita flegmatik, kita bisa nyambung. Nah memang kalau orang sanguin itu selalu maunya nyambung dengan semua, itu karena memang itu bawaan karakter sudah menolong. Tapi ternyata hidup bisa nyambung, kita ditaruh di mana saja bisa hidup. Nah jadi bicara tentang bagaimana kita mau bisa dekat dengan orang ngobrol. Saya akan ambil contoh di sini Kejadian pasal 27 ya. Kejadian pasal 27, Abraham itu ternyata adalah seorang pria sejati Bapak Ibu sekalian. Saudara ya. Kenapa? Karena dia bisa ngobrol dengan Sarah. Dia bisa nyambung dengan Sarah. Ya kalau dilihat Kejadian pasal 27, itu ayat 1 sampai 6. Oh maaf, bukan. Kejadian 16, saya salah satu. Kejadian 16 itu adalah tentang Abraham lagi ngobrol sama Sarah, bicara tentang apa yang Tuhan, ini ayat 1 sampai 6. Ini bicara tentang bagaimana Abraham ngobrol sama Sarah, Sarah cerita sama Abraham bebannya, persoalannya. Saudara, pria sejati, pria idaman, itu istri bisa bicara dengan suami. Ngobrol, kesulitannya apa? Karena Sarah kan mandul, Sarah kan gak bisa punya anak. Nah lalu dia ngobrol dengan Abraham, jangan-jangan Tuhan mau kasih kita anak bukan melalui saya, katanya gitu kan. Tapi melalui Hagar gitu. Ini ide-ide masuk dari wanita. Wanita mengambil inisiatif untuk memberikan satu masukan. Memang wanita itu seringkali dipakai oleh Tuhan untuk memberikan kepada kita jalan-jalan keluar juga, saudara. Nah cuman hati-hati. Abraham sudah bagus, Abraham sudah bisa nyambung. Sudah bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan Sarah. Dia lihat, ternyata memang bagi seorang wanita gak punya anak itu sulit loh. Apalagi kalau ketemu mertua. Waduh paling gawat dah. Jadi saudara kalau punya mantu nanti pengalaman, belum punya anak yang ditanyain terus, kapan punya anak, itu bikin stres orang. Itu kasihan. Jangan ditanyain terus. Karena siapa sih yang menikah gak mau punya anak? Semua orang pasti mau punya anak. Tapi kalau ditanyain terus, dia jadi tambah stres. Karena Tuhan punya rencana terhadap tiap seorang masing-masing kan. Nah bayangin, Sarah tuh stres. Udah umur 99 tahun, Sarah udah 94 waktu itu, 95.